Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1551, Kelemahan Fatal. Ye Chen, kesengsaraan surgawi ini lebih kuat dari yang kita bayangkan. Xiao Yao sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ini baru gelombang kedua kesengsaraan surgawi, dan masih ada lebih banyak gelombang yang akan datang. Pada saat ini, bahkan Xiao Yao tidak tahu apakah Jilin bisa selamat. Ye Chen menyipitkan matanya dan tetap diam. Dia akan melakukan apa saja untuk membantu Jilin menahan kesengsaraan ini. Segera setelah itu, 3 baut petir turun, dan retakan muncul di permukaan formasi naga surgawi semesta. Artefak tingkat integrasi Dao telah hancur, dan bahkan artefak ruang waktu pun retak. Ye Chen, keluarkan semua artefak tingkat integrasi Dao dan artefak ruang waktu dan letakkan di atas Jilin. Awalnya, Xiao Yao berpikir bahwa formasi naga surgawi semesta cukup untuk menahan 8 baut petir, tetapi setelah yang kelima, itu berada di ambang kehancuran. Dia telah meremehkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Mengerti, Ye Chen mengeluarkan semua artefak tingkat integrasi Dao dan artefak ruang waktu dan melemparkannya ke dalam formasi. Hahaha, dasar kecil, kau benar-benar di sini. Pada saat ini, tetua agung dari keluarga Dugu tiba. Ketika dia melihat Ye Chen, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia telah memojokkan kutukan keluarganya, dan balas dendam akan menjadi miliknya. Namun, tetua agung juga bisa merasakan betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi itu. Dia melirik Jilin, yang berada di dalam formasi naga surgawi semesta. Matanya menyipit begitu dia tahu apa yang sedang terjadi. Ye Chen, kau benar-benar ingin membangunkan seseorang dengan tubuh racun bawaan. Begitu masalah ini bocor, Ye Chen akan dibenci oleh semua orang di benua Lingwu. Orang tua, bagaimana kabarmu selama 2 hari terakhir ini? Ye Chen menatap tetua agung dari keluarga Dugu dan menggenggam erat tombak dewa iblis penghancur jiwa di tangannya. Awalnya dia mengira tetua agung sudah pergi, tetapi tampaknya orang ini tidak tahu kapan harus menyerah. Ini membuatnya tidak punya pilihan. Dia harus membunuh tetua agung atau dia dan Jilin akan diburu oleh para ahli di seluruh benua. Kecil, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh gadis di dalam. Tetua agung menyerang Ye Chen dengan ganas. Dia tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu sejak dia mencapai alamnya saat ini, jadi kebenciannya terhadap Ye Chen telah mencapai puncaknya. Auranya yang menakutkan menelan sekelilingnya, dan tekanan spiritualnya yang menindas membuat Ye Chen mundur 2 langkah. Orang tua, aku akan memberimu hadiah lain hari ini. Begitu Ye Chen selesai berbicara, artefak tingkat kekacauan primordial dan tingkat raja surgawi muncul di udara. Untuk mencegah binatang iblis menyergapnya dan Jilin, Ye Chen telah mengatur semua artefak ini di sekeliling formasi. Tanpa diduga, orang yang datang untuk menyerangnya adalah tetua agung, bukan binatang iblis. Kecil, tetua agung ingin mundur, tetapi sayangnya, dia sudah memasuki zona ledakan. Ledakan, kekuatan ledakan yang mengerikan menyebabkan tanah berguncang, dan retakan muncul di tanah. Pakaian tetua agung robek dan tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak sangat menyedihkan. Guru, pinjamkan aku kekuatanmu. Kekuatan Xiao Yao melonjak ke tubuh Ye Chen saat kultivasi alam Raja Surgawi tingkat ke-6-nya naik ke alam kekacauan primordial tingkat ke-9. Di belakang Ye Chen, 5 daunnya muncul. Tetua agung menyerang Ye Chen, mengabaikan luka-lukanya sendiri. Teknik pedang es. Ye Chen berteriak dan mengeluarkan pedang kelas kekacauan primordial. Bilah pedang itu berkedip-kedip dengan kekuatan hukum es. Pedang Qi mengalir di sekelilingnya dengan panik, mengeluarkan suara mendengung. Dia mengangkat lengannya dan memegang pedang itu erat-erat. Saat tetua agung bergegas, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Pedang Qi yang mengerikan itu melonjak ke arah tetua agung, dan tanah tempat pedang itu lewat membeku. Suhu di sekitarnya langsung turun. Tetua agung mengabaikan serangan pedang Ye Chen dan melepaskan serangannya sendiri. Telapak tangan pembalik surga. Di langit, telapak tangan besar mengembun dalam sekejap. Saat telapak tangan itu terbentuk, tiba-tiba jatuh di kepala Ye Chen. Teknik pedang ruang waktu. Ye Chen tidak takut menghadapi bahaya. Dia mengangkat lengannya dan menusukkan pedang ke telapak tangan yang datang. Kekuatan hukum ruang waktu mengalir samar di sekitar pedang. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Meskipun Ye Chen mengandalkan kekuatan eksternal untuk sementara waktu maju ke tingkat ke-9 alam kekacauan primordial,
celah di antara keduanya masih terlalu besar. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tetua Agung telah tiba di depannya. Tetua Agung memegang artefak ruang waktu di tangannya dan menusukkannya ke dada Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang ke depan. Tepat sebelum artefak ruang waktu menusuk jantungnya, tubuhnya sedikit miring. Puci, artefak ruang waktu menusuk dada Ye Chen. Darah menyembur keluar dengan gila dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Ye Chen tersenyum sinis pada adegan ini. Jika dia ingin membunuh Tetua Agung, kesempatan terbaiknya adalah menerima serangan ini dan memberikan pukulan fatalnya sendiri. Pedang keluar dari punggung Ye Chen, dan ujung pedang itu berwarna merah darah. Apa yang ingin kamu lakukan? Tetua Agung mengerutkan kening. Dia hendak menarik artefak ruang waktu keluar ketika tangan kiri Ye Chen mencengkeram lengannya. Idiot! Senyum sinis Ye Chen seperti malaikat maut. Ye Chen mengangkat tangan kanannya dan mengangkat pedangnya sendiri dan menusukkannya ke paha Tetua Agung. Ah! Tetua Agung berteriak dan mengangkat lengannya dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Ye Chen. Puci! Ye Chen mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajah Tetua Agung tampak sangat muram. Dia benar-benar terluka oleh seorang kultivator alam Raja Dewa. Dia adalah Tetua Agung dari keluarga Dugu. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama yang dapat melukainya. Orang tua, bagaimana? Rasanya enak, kan? Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya yang berwarna merah darah seperti mata iblis. Tetua Agung tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya terus melonjak keluar. Dia jelas sangat marah. Dilukai oleh seorang kultivator rendahan seperti Ye Chen hanyalah aib baginya. Kecil, kamu ingin melindungi gadis di belakangmu. Mari kita lihat kamu melakukannya. Tetua Agung meraung dan mengabaikan Ye Chen. Sebaliknya, dia menyerang Jilin. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk menyiksa Ye Chen adalah dengan membunuh gadis ini. Meskipun Ye Chen kejam, dia menghargai hubungan dan kesetiaan. Ini adalah kelemahan fatalnya. Orang tua, kamu mencari kematian. Dada Ye Chen terbakar amarah. Dia berharap bisa membunuh Tetua Agung keluarga Dugu 1000 kali. Sekarang Jilin telah mencapai saat kritis kesengsaraan surgawi, dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya atau mengganggu prosesnya. Bab 1552, Perisai Daging. Ye Chen memegang pedang di tangannya dan menyerbu ke depan Tetua Agung. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan yang mengguncang bumi yang menahan amarah yang terpendam di dalam hatinya. Serangan pedang ini adalah momen yang indah. Tetua Agung menghentikan langkahnya. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan bahaya dari serangan pedang ini. Bagaimana mungkin semut alam Raja Surgawi bisa mengancamnya? Itu tidak bisa dipercaya. Pedang Qi melonjak dan muncul di depan Tetua Agung dalam sekejap. Karena panik, Tetua Agung mengeluarkan perisai. Ketika pedang Qi menghantamnya, dia terpaksa mundur 2 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia marah, Tetua Agung terus menyerang ke depan dan menyerbu ke dalam formasi naga surgawi semesta sebelum Ye Chen bisa menyusul. Guntur itu memekakkan telinga, dan jumlah awan gelap segera meningkat saat kekuatan kesengsaraan surgawi meningkat berkali-kali lipat untuk mengakomodasi kehadiran Tetua Agung. Pada saat ini, Ye Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia bergegas menuju formasi naga langit semesta. Peluang Jilin untuk bertahan hidup kini sangat kecil, tetapi dia harus berusaha sekuat tenaga. Ye Chen, kamu tidak boleh masuk. Kesengsaraan langit saat ini akan membunuhmu dengan satu serangan. Xiao Yao angkat bicara untuk mencegahnya. Tidak, Jilin harus hidup. Ye Chen bersikeras dan bertekad. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia akan mati jika dia memasuki formasi sekarang, tetapi dia tidak akan duduk diam dan melihat orang yang dicintainya mati. Xiao Yao menghela napas dan berhenti berusaha mencegahnya. Selama kurun waktu ini, dia sudah sangat memahami karakter Ye Chen. Selama Ye Chen telah memutuskan sesuatu, dia tidak akan mengubahnya bahkan jika dia mati. Anjing tua, aku akan membantaimu hari ini. 5 dao muncul di belakang Ye Chen saat dia menghunus 2 pedang dan melepaskan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Teknik pedang ruang waktu. Teknik pedang es. Kedua jenis pedang Qi itu melesat ke arah Tetua Agung dengan panik, saling bersilangan dan mencapai Tetua Agung dalam sekejap mata. Ekspresi Tetua Agung tidak berubah. Dia menggenggam artefak ruang waktunya dan mengayunkannya ke belakang untuk memblokir serangan itu. Di atas Jilin awalnya ada naga petir, tetapi pada saat ini, sosok yang kabur muncul di langit.
Ini adalah sosok yang dipadatkan oleh Dao Surgawi, yang memiliki kekuatan tempur yang merusak. Tetua Agung awalnya ingin menyerang Jilin, tetapi ketika dia melihat sosok yang dipadatkan oleh Dao Surgawi, bahkan dia merasakan bahaya yang fatal. Jika sosok itu menyerangnya, kematian adalah satu-satunya hasilnya. Karena kamu telah menerobos masuk, maka gunakan tubuhmu untuk membantu Jilin melawan kesengsaraan surgawi. Ye Chen meraung dan berdiri di depan Jilin. Pada saat ini, formasi naga surgawi semesta telah runtuh. Keempat artefak ruang waktu telah hancur total. Kecil, apa yang sedang kamu coba lakukan? Pada saat ini, Tetua Agung tiba-tiba memiliki firasat buruk tentang situasi tersebut. Ye Chen mengangkat Jilin dan bergegas menuju Tetua Agung. Masih ada 3 baut kesengsaraan surgawi lagi, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Ye Chen dan Jilin. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan mengandalkan Tetua Agung. Kecil, pergilah. Ketika Tetua Agung tertinggi melihat Ye Chen bergegas, dia mengerti apa yang Ye Chen coba lakukan. Ye Chen ingin dia menjadi perisai daging. Persetan. Sedetik yang lalu, Tetua Agung ingin membunuh Jilin dan Ye Chen, tetapi sekarang, dia hanya ingin melarikan diri. Anjing tua, jangan lari. Karena kamu begitu bersemangat untuk memasuki formasi, Ting Dewa sebentar. Ye Chen mengejarnya dengan ganas. Tetua Agung marah. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan pernah memasuki formasi ini dan akan fokus membunuh Ye Chen. Di langit, sosok yang samar-samar itu mengangkat lengannya dan menghantamkannya ke bawah. Ketika Tetua Agung melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Samar-samar terlihat busur listrik menyala saat telapak tangan itu turun. Aura kehancuran menyelimuti Ye Chen, Jilin, dan Tetua Agung. Meskipun Tetua Agung tidak ingin menjadi bagian dari ini, aura mengerikan itu telah menguncinya. Bahkan jika dia tidak mau, dia sudah menjadi target. Tetua Agung mengeluarkan perisai artefak ruang waktu dan menyalurkan kekuatannya ke dalamnya. Ye Chen memeluk Jilin erat-erat agar dia tidak terluka. Karena Tetua Agung menghalangi serangan itu, dia hanya menggunakan kekuatannya untuk membentuk penghalang di sekitar dirinya dan Jilin untuk berjaga-jaga. Begitu telapak tangan itu mendarat, perisai artefak ruang waktu Tetua Agung hancur dalam waktu kurang dari 5 detik. Tetua Agung meraung dengan gila saat kekuatannya melonjak keluar tanpa henti untuk menahan kekuatan penghancur itu. Puci. Tetua Agung memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat. Jika dia tidak menggunakan ki asalnya tadi, dia pasti sudah mati sekarang. Di langit, sosok itu tidak menyerang lagi. Jelas bahwa dia sedang bersiap untuk serangan berikutnya, yang memberi Tetua Agung waktu untuk mengatur napas. Tetua Agung menoleh untuk melihat Ye Chen. Hanya satu tatapan saja sudah cukup untuk membuatnya mendidih karena marah. Selain terkena gelombang kejut, Ye Chen baik-baik saja. Dia bahkan tidak berdarah, apalagi terluka. Dia hampir pingsan karena marah. Ini terlalu menyebalkan dan tidak adil. Tetua Agung, ini pertama kalinya aku menyadari bahwa kau adalah bintang keberuntunganku. Pada saat itu, Ye Chen merasa sangat senang. Dia khawatir tentang kesengsaraan surgawi, tetapi tampaknya orang tua ini setidaknya akan mampu memblokir serangan lain, bukan? Ketika Tetua Agung mendengar kata-kata Ye Chen, dia benar-benar kehilangan kendali. Perasaan diperalat oleh semut lemah ini benar-benar memalukan. Sialan. Ah! Dasar brengsek. Tetua Agung sangat marah hingga dadanya naik turun. Ia merasa seolah-olah seluruh paru-parunya akan meledak. Sejak Ye Chen muncul, dia selalu dalam kondisi yang menyedihkan. Mati. Tetua Agung menyerang ke depan, tetapi ketika Ye Chen melihat ini, dia langsung tersenyum. Ye Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia maju. Tetua Agung mengeluarkan artefak ruang waktu terakhirnya dan bersiap untuk menyerang. Namun, tepat saat Tetua Agung mengangkat tangannya, sambaran petir ke-8 telah selesai terbentuk. Kali ini, sosok di udara itu memegang pedang. Pedang itu terbang ke arah Jilin, dan menyebabkan sekelilingnya berubah warna. Pada saat itu, seolah-olah satu-satunya hal yang ada di hutan pegunungan primitif itu adalah pedang ini. Sial, Tetua Agung mengutuk. Jika dia bisa memutar balik waktu, dia tidak akan pernah mengejar Ye Chen ke tempat ini. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Bab 1553, Menentang Dao Surgawi. Dalam sekejap mata, pedang Qi melesat ke arah Tetua Agung. Ketika pedang Qi hanya berjarak 1 cm dari tubuh Tetua Agung, dia melarikan diri dengan panik. Dia tahu betul bahwa begitu pedang Qi menembus tubuhnya, dia pasti akan mati.
Ye Chen, dasar. Ketika Tetua Agung melihat bahwa Ye Chen berjarak kurang dari 1 meter darinya, dia hampir pingsan karena marah. Lihatlah langit. Kata-kata Ye Chen membuat Tetua Agung mendongak tanpa sadar. Dia melihat bahwa pedang Qi sudah melonjak ke arahnya. Tetua Agung meludahkan seteguk esensi darah. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan semua artefak tingkat integrasi Dao dan artefak tingkat kekacauan primordial untuk menahan kekuatan penghancur dunia dari pedang Qi. Esensi darahnya mengembun menjadi perisai merah darah, tetapi itu sangat melemahkannya. Ledakan, ledakan. Perisai yang terbentuk dari saripati darahnya hanya bertahan kurang dari 10 tarikan napas sebelum artefak tingkat kekacauan primordial dan tingkat integrasi Dao tiba-tiba meledak. Ark, Tetua Agung meraung marah dan memotong daging di lengannya. Darah yang mengalir keluar mengembun menjadi benang-benang darah yang terus-menerus melilit tubuhnya. Ledakan, kekuatan Ki Pedang bertabrakan dengan benang-benang darah Tetua Agung. Benang-benang itu hancur seketika, tetapi dia berhasil memblokir sambaran petir ke-8. Tetua Agung terengah-engah lemah di langit. Ada luka mengerikan di lengannya yang berdarah tanpa henti. Adapun Ye Chen, dia sudah bersembunyi di belakang Tetua Agung lagi ketika sambaran petir itu mendarat. Kecil, tunggu saja. Tetua Agung menoleh untuk melihat Ye Chen dan melarikan diri dalam sekejap. Pada saat ini, dia tidak ingin tinggal di sini bahkan untuk sesaat lagi. Tetua Agung tidak berani menghadapi sambaran petir terakhir secara langsung. Dia takut jika dia bertahan sampai sambaran petir ke-9 turun, dia akan mati. Bukankah sudah terlambat untuk lari sekarang? Ekspresi Ye Chen dingin. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Tetua Agung. Dia telah membunuh banyak orang dari keluarga Dugu, jadi menambahkan satu orang lagi ke dalam daftar bukanlah masalah besar, terutama setelah apa yang telah mereka lakukan padanya. Terlebih lagi, jika Tetua Agung melarikan diri, tubuh racun bawaan Jilin akan diketahui dunia. Oleh karena itu, hari ini, tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar, dia harus menyingkirkan orang tua ini. Teknik pedang ruang waktu. Teknik pedang es. Ye Chen memegang dua pedang di tangannya dan dua kekuatan berbeda terpancar dari tubuhnya. Tetua Agung mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Biasanya, Ye Chen tidak akan menjadi ancaman baginya. Namun, dia sekarang terluka parah dan hanya bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan penuhnya. Dua jenis ki pedang yang berbeda bergegas menuju Tetua Agung, dan rasa bahaya yang fatal menelannya. Tetua Agung menggertakkan giginya dan membakar setetes esensi darah saat dia menggunakan teknik melarikan diri. Tetua Agung melarikan diri dengan sangat cepat, tetapi sayangnya, pedang ki memotong salah satu lengannya, dan juga menusuk dadanya. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau mati. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Tetua Agung mampu menggunakan teknik melarikan diri yang kuat pada saat yang kritis seperti itu. Apakah orang tua itu masih hidup? Jika bukan karena fakta bahwa kesengsaraan surgawi Jilin belum berakhir, dia akan mengejar dan melenyapkan Tetua Agung. Weng, weng, weng. Seluruh langit berdengung saat awan gelap menutupi langit. Pada saat ini, tidak ada cahaya sama sekali. Sosok yang telah terwujud di langit telah lama menghilang, tetapi aura yang meresap ke udara begitu menindas sehingga Ye Chen hampir tidak bisa bernapas. Sambaran petir terakhir ini juga yang paling menakutkan. Murid, sambaran petir ini, Xiao Yao tidak melanjutkan, tetapi artinya sudah jelas dengan sendirinya. Saya mengerti. Ye Chen tersenyum pahit dan menarik napas dalam-dalam. Kali ini, dia mungkin akan hancur. Meski begitu, Ye Chen tidak melarikan diri. Dia tahu bahwa jika dia melakukannya, Jilin pasti akan mati. Ye Chen, apakah itu sepadan? Pada saat ini, Xiao Yao berbicara lagi. Itu sepadan, gumam Ye Chen. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk orang-orang yang dia sayangi, untuk siapa dia akan mempertaruhkan nyawanya? Dia telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Jika dia meninggalkan Jilin hari ini, itu akan memengaruhi hati Dao-nya di masa depan. Di belakang Ye Chen, 5 Dao muncul. Di langit, tekanan yang mengerikan semakin kuat dan kuat, menyebabkan kaki Ye Chen sedikit goyah. Dia memiliki ekspresi ganas di wajahnya saat dia menahan rasa sakit. Tulang-tulangnya retak. Di langit, 9 naga guntur muncul. Mereka setinggi 10.000 kaki dan sedang menarik sebuah istana melintasi langit. Seorang pria yang dimanifestasikan oleh Dao Surgawi berdiri di dalam istana. Tubuh racun bawaan seharusnya tidak ada di dunia manusia. Itu harus dihancurkan. Pria itu berteriak dengan marah, dan langit meledak.
Kata-kata pria itu mewakili sikap Dao Surgawi. Dao Surgawi memegang kekuatan hidup dan mati. Tidak peduli siapa orangnya, mereka bagaikan semut di hadapan Dao Surgawi. Jika aku ingin dia hidup, tidak ada yang bisa membunuhnya, bahkan Dao Surgawi. Ye Chen berbicara dengan tenang, tetapi ada keyakinan yang tak tergoyahkan dalam nadanya. Kurang ajar, angin di sekitar mereka menderu dan tetesan air hujan jatuh seperti orang gila, menghantam wajah Ye Chen. Puci, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Organ dalamnya telah mengalami kerusakan. Pedangnya tertancap di tanah, dan dia setengah berlutut, matanya tertuju pada pria di langit. Dao Surgawi. Jadi apa? Aku ingin melampaui Dao Surgawi. Ye Chen tersenyum saat mengatakan ini. Dia tidak takut pada Dao Surgawi. Konyol, pria itu tersenyum alih-alih marah. Dia melambaikan tangannya dan pupil hitam pekat muncul di langit. Mata Ye Chen belum terbuka, tetapi dia bisa merasakan bahwa itu memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Hari ini, atas nama Dao Surgawi, aku akan menghakimi pemilik tubuh racun bawaan. Mata iblis pemusnahan, buka. Mata itu perlahan terbuka, dan kekuatan penghancur dunia menyerang tubuh Ye Chen. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Ye Chen berlumuran darah. Ye Chen memeluk Jilin erat-erat, tidak ingin dia terluka sedikit pun. Ye Chen, cepatlah pergi. Pada saat ini, Jilin membuka matanya dengan lemah. Meskipun dia tidak sadarkan diri selama periode waktu ini, dia bisa merasakan segala sesuatu di luar. Mata Jilin dipenuhi dengan air mata. Dia telah melangkah ke benua Lingu untuk mencari Ye Chen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan memberinya begitu banyak masalah. Jangan khawatir, jika aku di sini, kamu aman. Tanda seru. Bab 1554, bertarung. Saat itu, Jilin dan saudara perempuannya telah berusaha keras untuk membantunya. Dia tidak akan pernah bisa membalas budi mereka dalam hidup ini. Cepat pergi, cepat pergi. Jilin mencengkeram ke meja Ye Chen dan berteriak kesakitan. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap mata iblis pemusnahan. Ini adalah penghakiman dari Dao Surgawi. Pada saat ini, dia tampak sangat kecil. Saat mata iblis pemusnahan terbuka, rasa krisis yang mematikan menyelimuti Ye Chen. Dia tahu bahwa dia tidak akan selamat dari serangan ini. Ye Chen, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Xiao Yao tidak mencoba membujuknya. Jika Ye Chen meninggalkan Jilin demi keselamatannya sendiri hari ini, maka dia mungkin tidak layak menjadi orang yang terpilih. Namun, Ye Chen tetap bertahan meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Dao Surgawi. Dia harus melawan takdir. Jika ada satu orang di dunia yang bisa menyelamatkannya, itu adalah dia. Pada saat ini, cahaya ungu mengembun di dalam mata iblis pemusnahan, yang menyapu ke sekeliling dan menyebabkan bahkan binatang iblis alam penciptaan di hutan pegunungan primitif merasa takut. Hari ini, aku ingin darahmu mengotori langit. Saat sinar cahaya ungu penghancur dunia itu jatuh, Ye Chen mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan melepaskan tebasan yang dahsyat. Itu masih belum cukup. Aku ingin menjadi lebih kuat. Xiao Yao dan yang lainnya dengan panik mentransfer energi ke Ye Chen, dan dia menerobos ke alam integrasi Dao tingkat pertama. Retakan mulai muncul di tubuh Ye Chen, seolah-olah guci porselen akan pecah. Murid, kita harus berhenti. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Guru, lanjutkan. Mata Ye Chen merah padam dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Pada saat yang sama, efek obat yang tersisa dari pil 9 kematian yang tak henti-hentinya melonjak dengan gila-gilaan. Jika dia selamat dari ini, hampir dapat dipastikan dia akan menjadi lebih kuat. Ah! Ye Chen meraung ke langit seperti iblis. Dia melepaskan beberapa tebasan dengan pedangnya untuk melepaskan kekuatan dahsyat di tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar pedang menghantam cahaya ungu, tetapi kecepatan cahaya ungu itu turun sama sekali tidak melambat. Ekspresi Ye Chen tidak berubah. 5 daunnya menyerang cahaya ungu itu dengan panik. Bahkan jika dia harus menghancurkan fondasinya dan memulai dari awal, dia tidak akan ragu. Ye Chen, teriak Jilin sambil mengorbankan daunnya. Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Bahkan jika dia selamat, dia akan lumpuh dan harus memulai dari awal. Puci, wajah Ye Chen pucat pasi saat darah menyembur keluar dari mulutnya. 5 dao akhirnya menghentikan cahaya ungu itu. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, 5 dao itu hancur, dan cahaya ungu itu menyerang Ye Chen lagi. Saat ini, dia tidak bisa lagi bertarung.
Saat 5 dao itu hancur, tingkat kultivasinya turun drastis. Ye Chen mengerahkan sisa tenaganya untuk memeluk Jilin. Ia ingin mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan yang terbaik. Aura kematian memenuhi hati Ye Chen. Ia tidak takut mati, tetapi ia tidak mau. Masih banyak hal yang belum ia lakukan. Saat cahaya ungu itu menyerbu tubuh Ye Chen, kekuatan penghancur dunia memenuhi tubuhnya. Apakah aku akan mati? Ye Chen bergumam dan menutup matanya. Saat ia menutup matanya, gelombang energi dari makam samsara mengalir ke tubuh Ye Chen, garis keturunan Ye Chen memancarkan aura yang mengerikan. Pada saat yang sama, efek obat dari pil 9 kematian yang tak henti-hentinya dilepaskan sepenuhnya. Tubuh Ye Chen tampak terbungkus dalam bola cahaya bintang. Cahaya bintang itu akhirnya menyatu menjadi sinar dan memasuki tubuh Ye Chen. Kemudian, di dalam sinar cahaya itu, bayangan naga berwarna merah darah melintas. Raungan naga yang tak berujung bergema di seluruh hutan pegunungan. Setelah itu, binatang buas lainnya meraung. Seolah-olah mereka sedang melawan ketidakadilan Dao Surgawi. Pada akhirnya, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi setelah itu, karena tanah berubah menjadi abu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seorang gadis kecil merangkak keluar dari debu. Gadis kecil itu membuka matanya, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya beracun. Awalnya dia bingung, tetapi kemudian dia melihat seorang pemuda yang tidak sadarkan diri dan bergegas menghampiri tanpa ragu-ragu. Ye Chen, 3 hari kemudian, di hutan pegunungan primitif, seorang pemuda berjubah hitam dan berwajah pucat memegang tangan seorang gadis muda. Pemuda ini tampaknya tidak memiliki kultivasi apapun, tetapi tidak ada binatang iblis yang menyerang mereka. Yang lebih aneh lagi adalah ada banyak luka mengerikan di kulit pemuda itu serta bekas luka di wajahnya yang pucat yang tampak seperti kilat. Bekas luka itu memancarkan aura kuno dan tampaknya mustahil untuk dihilangkan. Ye Chen mencoba menyamarkan dirinya, tetapi merasa tidak mungkin. Bahkan jika dia mengubah penampilannya, bekas luka itu akan muncul kembali dalam sekejap. Mata pemuda itu yang penuh tekad itu merah padam. Seolah-olah dia telah mengalami semua yang harus dilemparkan kehidupan padanya dan tidak takut. Pria muda ini tidak lain adalah Ye Chen. Ketika kesengsaraan surgawi berakhir, Ye Chen jatuh pingsan. Pada akhirnya, aliran energi memasuki tubuhnya dari makam samsara dan menyelamatkan hidupnya. Ye Chen, jika bukan karena aku, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Mata Jilin merah. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi 3 hari lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Sekarang, tubuh Ye Chen dipenuhi luka dan tingkat kultivasinya telah turun secara signifikan. Luka mengerikan di lengannya tidak tertahankan untuk dilihat. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ye Chen mengulurkan tangan dengan susah payah dan menepuk kepala Jilin. Dia jelas tentang kondisi tubuhnya. Kekuatan penghancur dunia dari penghakiman Dao Surgawi tetap ada di tubuhnya. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi, dia masih bisa menggunakan kekuatan itu untuk menyerang orang lain. Dia memperkirakan secara kasar bahwa dia dapat menggunakan kekuatan penghancur dalam tubuhnya sebanyak 5 kali, dan bahkan dapat membunuh seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak dalam sekejap. Mengenai kultivasinya dan Dao, dia dapat merasakan bahwa mereka tidak menghilang, tetapi tetap tidak aktif di dalam tubuhnya. Mereka tampaknya telah disegel oleh kekuatan Dao Surgawi. Dalam arti tertentu, dia dapat dianggap telah diuntungkan dari bencana ini. Ye Chen dan Jilin meninggalkan hutan pegunungan primitif dan memutuskan untuk pergi ke kota Kunyu. Dia tidak melupakan janji yang telah dibuatnya dengan Liang Sueyue. Selain itu, dia membutuhkan bantuannya untuk menghancurkan keluarga Dugu. Meskipun kekuatan penghancur dunia dalam tubuhnya cukup untuk menghancurkan seorang ahli alam integrasi Dao tingkat puncak, masih harus dilihat apakah Tetua Agung masih hidup, atau apakah dia telah memanggil bala bantuan. Dia tidak berani bertaruh pada situasi yang tidak diketahui ini. Bab 1555, Menyelamatkan Seseorang. Jika Tetua Agung masih hidup, dia harus dibunuh, atau berita tentang tubuh racun bawaan Jilin akan menyebar. Keluarga Dugu memiliki peran dalam kematian kakek Liang Sueyue, jadi dia percaya bahwa jika diberi kesempatan, dia akan bersedia membantunya menghancurkan keluarga Dugu. 3 hari kemudian, Ye Chen dan Jilin berjalan ke kota Kunyu. Tuan kota di sini adalah ahli alam integrasi Dao. Untuk dapat mengendalikan kota, kekuatannya secara alami luar biasa. Di jalan-jalan kota Kunyu, Ye Chen menarik Jilin. Mereka ingin mencari penginapan untuk menginap,
Tetapi sebelum mereka dapat memasuki penginapan, sebuah suara menghentikan Ye Chen. Orang aneh yang jelek, berhenti di sana. Ye Chen berbalik dan melihat seorang pemuda alam Raja Surgawi tingkat pertama dengan dua penjaga di sampingnya. Keduanya adalah kultivator alam kekacauan primordial tingkat kedua. Orang aneh yang jelek, aku sudah tergila-gila pada cucumu. Serahkan dia dan enyahlah. Di jalan, ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Ada sedikit rasa kasihan di mata mereka saat mereka melihat Ye Chen. Wang Hanwen adalah tuan muda dari fraksi Akasia. Fraksi ini menghususkan diri dalam teknik kultivasi ganda yang menargetkan para perawan. Wang Hanwen juga memiliki hobi yang menjijikkan. Dia tidak menyukai wanita cantik, tetapi menyukai gadis-gadis muda. Di kota Kunyu, banyak gadis muda telah dirusak oleh Wang Hanwen. Kakak Ye Chen, orang ini sangat menjijikkan. Jilin menatap Wang Hanwen dengan jijik. Sejak tubuh racun bawaannya terbangun, kecepatan kultivasinya meningkat dengan cepat, dan dia telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi. Dia hanya sampah. Jangan ganggu dia. Meskipun suara Ye Chen tidak keras, orang banyak di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, semua orang hanya punya satu pikiran. Pemuda berjubah hitam ini sudah mati. Ye Chen mengabaikan ekspresi orang banyak dan meraih tangan Jilin. Pasangan itu berbalik untuk pergi, tetapi kemudian, orang aneh yang jelek, kau benar-benar berani memanggilku sampah. Hari ini, aku pasti akan membuatmu berharap kau mati. Di kota Kunyu, selain faksi Tuan Kota, siapa lagi yang berani melawan fraksi Akasia? Begitu Wang Hanwen selesai berbicara, dia menyerbu ke depan, berencana untuk menghajar Ye Chen hingga setengah mati dengan satu pukulan. Dua penjaga Wang Hanwen menyaksikan dengan tenang di tempat itu. Ye Chen hanyalah seorang anak kecil tanpa kultivasi apapun, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Enyahlah. Ye Chen menoleh dan mengucapkan satu kata. Tiba-tiba, retakan muncul di tubuh Wang Hanwen dan dia hancur menjadi awan kabut darah. Meskipun dia telah kehilangan basis kultivasinya, dia masih memiliki kekuatan kultivasi tubuhnya. Bagaimana mungkin seorang Raja Surgawi tingkat pertama dapat menahan kekuatannya? Desis. Para penonton tersentak dan menggosok mata mereka. Apa yang baru saja terjadi? Apakah Wang Hanwen terbunuh begitu saja? Pada saat ini, kedua penjaga itu akhirnya bereaksi. Tuan muda mereka benar-benar terbunuh. Orang aneh yang jelek, beraninya kau membunuh tuan muda kami. Kau mati. Kedua penjaga alam kekacauan purba itu sangat marah. Pemimpin sekte itu memiliki Wang Hanwen di usia tua, tetapi sekarang putra kesayangannya benar-benar terbunuh di depan umum. Jika pemimpin sekte menyalahkan mereka, mereka berdua akan hancur. Satu-satunya cara sekarang adalah menjatuhkan Ye Chen sehingga mereka berdua bisa hidup. Kedua penjaga alam kekacauan purba itu menyerang Ye Chen dengan maksud untuk membunuh. Ye Chen berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Ketika mereka sudah cukup dekat, dia meraih lengan mereka dengan kedua tangan, dan memutarnya sedikit. Kaca. Kedua penjaga alam kekacauan purba itu berteriak ketika lengan mereka terpelintir dan tulang mereka patah. Ye Chen kemudian menendang dada mereka berdua, membuat mereka terbang. Ketika mereka mendarat, semua orang bisa melihat bahwa dada mereka telah ambruk, dan darah mengalir keluar dari luka-luka mereka. Mereka mati. Ayo pergi. Ekspresi Ye Chen tidak berubah. Dia telah membunuh banyak kultivator alam primordial chaos sebelumnya, jadi dia tetap tidak terpengaruh. Setelah Ye Chen dan Jilin pergi, semua orang akhirnya menyadari bahwa kematian putra ketua sekte fraksi Akasia dan kematian kedua pengawalnya adalah peristiwa besar. Ketua sekte fraksi Akasia mungkin akan sangat marah. Di sebuah restoran, Ye Chen dan Jilin duduk di sudut ruangan yang terpencil. Kakak Ye Chen, membunuh mereka bertiga tidak akan menimbulkan masalah, kan? Sekarang, Jilin takut menimbulkan masalah bagi Ye Chen. Jika bukan karena dia, Ye Chen tidak akan menjadi seperti ini. Tidak apa-apa, mereka hanya sekelompok semut. Sekarang setelah Ye Chen memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan Dewa Surgawi kelas atas, mengapa dia harus peduli dengan sekte seperti itu? Jika dia mau, dia bisa memusnahkan fraksi Akasia dalam sekejap. Pada saat ini, pelayan menyajikan hidangan dan anggur. Banyak kultivator sedang mendiskusikan kejadian baru-baru ini. Sudahkah kau dengar? Hari ini, faksi penguasa kota menangkap seorang kultivator racun alam integrasi Dao. Kudengar dia memiliki tubuh racun yang diperoleh. Aku juga mendengar tentang ini.
Putra penguasa kota ingin menganiaya wanita itu, tetapi akhirnya membuat dirinya lumpuh. Penguasa kota mengirim para ahlinya untuk mengejarnya, tetapi racunnya membunuh banyak dari mereka. Pada akhirnya, penguasa kota harus mengambil tindakan sendiri untuk menangkapnya. Sangat disayangkan wanita secantik itu akan dieksekusi hari ini. Ye Chen mengerutkan kening ketika mendengarnya. Wanita yang mereka bicarakan mungkin adalah Lan Sueyue. Sangat sedikit orang yang mengolah teknik racun, apalagi mereka yang memiliki tubuh racun yang diperoleh. Ye Chen menunggu Jilin menyelesaikan makanannya, membayar tagihan, dan meninggalkan restoran. Jilin, aku akan mencarikanmu penginapan. Kau bisa tinggal di sana untuk saat ini. Aku akan datang dan menjemputmu setelah aku menyelesaikan apa yang harus kulakukan. Meskipun Ye Chen tidak takut dengan fraksi penguasa kota, tingkat kultivasi Jilin masih terlalu rendah. Jika seseorang menyerangnya, Ye Chen tidak akan mampu mengurusnya. Baiklah, aku akan menunggumu di penginapan. Jilin tahu bahwa dia terlalu lemah dan tidak bisa membantu Ye Chen sama sekali. Setelah Ye Chen menenangkannya, dia bertanya-tanya tentang tempat eksekusi di jalan itu. Tampaknya fraksi penguasa kota bermaksud agar ini menjadi eksekusi publik, yang sudah diduga karena putra penguasa kota telah lumpuh. Bagaimanapun, ini sudah menjadi masalah publik di kota Kunyu, jadi dia menemukan informasi yang dia butuhkan dengan sangat mudah. Ye Chen segera tiba di tempat eksekusi di sebelah barat kota Kunyu. Saat ini, tempat eksekusi sudah penuh dengan orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan. Ye Chen mendongak dan melihat seorang wanita berdiri di panggung eksekusi. Rambut wanita itu sedikit berantakan, dan ada noda darah di wajahnya. Wanita itu tidak lain adalah Liang Sueyue. Di belakang Liang Sueyue ada seorang pria yang memegang pedang besar. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas eksekusi. Sungguh disayangkan, wanita secantik itu benar-benar menyinggung fraksi penguasa kota. Putra penguasa kota telah melakukan banyak hal jahat. Sejujurnya, dia pantas dilumpuhkan. Kerumunan di bawah panggung eksekusi bergumam pelan di antara mereka sendiri. Seorang ahli alam integrasi Dao dieksekusi di depan penonton, yang benar-benar memalukan baginya. Bab 1556, Satu Jari. Ye Chen meremas ke kerumunan, mana yang mendorongku? Dasar orang aneh jelek, kenapa kau menghalangi jalanku? Apa yang ada di wajah dan tubuhmu? Apakah itu menular? Orang aneh jelek ini sangat kuat. Ayo minggir, atau kita tidak akan menonton pertunjukannya. Ye Chen meremas ke depan. Dia baru saja melangkah maju ketika para penjaga dari fraksi Tuan Kota menghentikannya. Jika kau melangkah maju lagi, kami akan menyerang tanpa ampun. Begitu suara penjaga itu jatuh, kepalanya langsung jatuh. Karena Ye Chen ingin menyelamatkan Liang Sueyue, dia akan berakhir menjadi musuh Tuan Kota. Tidak bagus, seseorang mengganggu eksekusi. Dari mana anak ini datang? Beraninya dia menerobos ke tempat ini. Bunuh dia. Para penjaga dari fraksi Tuan Kota menyerbu. Para penjaga ini pada dasarnya semuanya adalah kultivator alam semi surgawi, jadi mereka langsung dibunuh oleh Ye Chen. Bocah berjubah hitam ini sangat kuat. Cepat, beritahu Tuan Kota. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, lebih dari 100 penjaga alam semi surgawi telah tewas. Melihat ini, tidak ada yang berani melangkah maju atau mengatakan apapun. Para penonton yang awalnya datang untuk menyaksikan eksekusi, berhamburan dan mundur. Tidak ada yang ingin terjebak dalam baku tembak. Bahkan para penjaga pun ragu-ragu. Ketika Ye Chen melangkah maju, para penjaga yang tersisa mundur selangkah. Beberapa orang dengan ketahanan mental yang buruk bahkan tidak dapat memegang senjata mereka dengan mantap, dan kaki mereka gemetar saat mereka bergerak. Pemuda berjubah hitam misterius ini terlalu menakutkan. Dia tampak lemah, dan tidak memiliki kultivasi sama sekali, tetapi, Ye Chen berjalan mendekati Liang Sueyue dan memotong tali yang mengikatnya dengan satu tangan. Saat ini, kultivasi Liang Sueyue tersegel. Butuh beberapa waktu untuk membuka segelnya. Liang Sueyue menatap Ye Chen, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Dia tidak punya banyak teman, jadi kapan dia bertemu dengan pemuda berjubah hitam ini? Ketika dia melihat lengan Ye Chen, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia melihat profil samping Ye Chen. Bekas luka petir itu mengejutkan. Perasaan yang familiar muncul di hatinya. Kamu adalah Ye, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen memotongnya. Diam, Liang Sueyue terdiam, tetapi akhirnya sadar. Bagaimanapun, Ye Chen saat ini sedang diburu di wilayah barat.
Mengungkapkan identitasnya di sini akan mengakibatkan seluruh kota mengejar mereka dan lebih banyak lagi. Namun, bagaimana Ye Chen berakhir seperti ini? Mungkinkah dia takut dikenali? Apakah ada kebutuhan untuk sejauh ini untuk penyamaran? Juga, mengapa dia tidak bisa merasakan aura seorang kultivator darinya? Mungkinkah dia memiliki artefak yang menyembunyikan auranya? Tidak, dia samar-samar bisa melihat wajah pucat Ye Chen, dia terluka. Dengan kata lain, Ye Chen tidak menyembunyikan auranya. Dia benar-benar tidak bisa berkultivasi. Terlebih lagi, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan tampaknya terkait dengan kultivasi pemurnian tubuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah setelah pelelangan, Ye Chen telah diburu sampai sejauh ini? Ayo cepat pergi, katanya. Liang Sueyue hendak pergi ketika Ye Chen meraihnya dengan satu tangan. Jangan cemas. Kita akan pergi setelah kita berurusan dengan orang-orang dari fraksi Tuan Kota. Liang Sueyue terkejut. Apakah orang ini tidak mencoba menyembunyikan identitasnya? Dia tidak lagi bisa berkultivasi, kan? Mengapa dia mencoba membuat masalah sekarang? Lancang, siapa yang berani menggertak bawahanku? Pada saat ini, raungan marah datang dari langit di atas. Seorang pria parubaya mengenakan jubah mewah menatap Ye Chen. Seorang ahli alam integrasi Dao tingkat kelima seperti dia akan menjadi seorang penatua bahkan dalam pasukan berukuran sedang. Tuan Kota ada di sini. Anak berjubah hitam itu akan hancur. Tidak peduli seberapa kuat bocah berjubah hitam itu, dia jelas bukan tandingan Tuan Kota. Tuan Kota mungkin bisa membunuh anak ini dalam satu serangan. Para kultivator di sekitarnya saling berbisik, menunggu untuk menyaksikan pertunjukan. Mata Liang Sueyue dipenuhi dengan keputusasaan. Jika mereka melarikan diri tadi, mereka masih punya kesempatan, tetapi sekarang tidak ada kesempatan. Dia menatap Ye Chen dan melihat bahwa tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, orang ini melangkah maju dan menatap langsung ke arah Tuan Kota. Kemudian, sebuah suara dingin terdengar. Mengapa seorang sampah alam integrasi Dao tingkat kelima membuat keributan seperti itu? Desis. Semua orang menatap pemuda berjubah hitam itu. Apakah orang ini idiot? Seorang ahli alam integrasi Dao tingkat kelima dianggap sebagai ahli sejati di wilayah ini. Namun bagi pemuda berjubah hitam itu, Tuan Kota sebenarnya adalah sampah. Seberapa sombongnya pemuda ini? Apakah dia pikir dia adalah ahli alam penciptaan? Xiao Jing, Tuan Kota, sangat marah. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani menantang martabat fraksi Tuan Kota. Orang aneh yang jelek, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Xiao Jing mengeluarkan artefak tingkat kekacauan primordial. Dia memegangnya di tangannya dan menggunakannya untuk memberikan tekanan spiritualnya pada Ye Chen. Aura ini tidak diarahkan pada mereka, tetapi para penonton merasakan sesak di dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Seorang ahli alam integrasi Dao tingkat kelima benar-benar kuat. Xiao Jing mengira Ye Chen akan dipaksa berlutut, tetapi pemuda berjubah hitam itu baik-baik saja. Kekuatan dalam tubuh Ye Chen adalah sisa kekuatan penghakiman Dao surgawi, jadi bagaimana kekuatan seorang ahli alam integrasi Dao dapat memengaruhinya? Sungguh konyol, kau mencari kematian. Xiao Jing sangat marah. Sambil memegang artefaknya, dia menyerang Ye Chen. Liang Sueyue memejamkan matanya. Dia sudah putus asa. Sayangnya, pemuda berjubah hitam yang gagah berani ini bersikeras memprovokasi Tuan Kota. Para penonton menggelengkan kepala. Mereka sudah bisa membayangkan adegan kematian Ye Chen. Namun, Ye Chen hanya tertawa dan perlahan mengulurkan jarinya. Cahaya ungu menyala di jarinya, kekuatan penghancur dari Dao surgawi melonjak keluar dengan panik saat seberkas cahaya ungu melesat menuju kepala Xiao Jing. Bang! Dengan suara teredam, kepala Xiao Jing terbelah menjadi beberapa bagian dan kekuatan hidupnya benar-benar padam. Seorang ahli alam integrasi Dao tingkat kelima yang perkasa langsung terbunuh oleh serangan Ye Chen. Ini adalah kekuatan penghancur Dao surgawi. Meskipun dia hanya bisa menggunakannya beberapa kali, itu sangat kuat. Namun, butuh waktu beberapa menit bagi para penonton untuk bereaksi. Tubuh tanpa kepala itu adalah tubuh Tuan Kota, tetapi pemuda berjubah hitam yang berdiri di sampingnya sama sekali tidak terluka. Liang Sueyue mengira mereka akan hancur. Namun, setelah waktu yang lama, dia menyadari bahwa tidak ada yang terjadi dan membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa Ye Chen telah menyimpan artefak Tuan Kota. Hah? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Liang Sueyue merasa otaknya tidak bekerja dengan cukup baik.
Seorang ahli alam integrasi Dao tingkat kelima meninggal begitu saja. Kapan Ye Chen menjadi begitu menakutkan? Dia tidak bisa berkultivasi lagi, kan? Dia terluka, kan? Bab 1557, Rahasia Besar. Bahkan alam penciptaan tidak dapat melakukan hal seperti ini, bukan? Pada saat ini, hati Liang Sui Yue sedang kacau. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi ke perbendaharaan fraksi Tuan Kota. Perbendaharaan Tuan Kota seharusnya memiliki banyak hal baik. Ye Chen membutuhkan artefak tingkat integrasi Dao, artefak tingkat kekacauan primordial, dan pil penyembuhan untuk mengobati luka-lukanya. Ketika semua orang melihat sosok pemuda berjubah hitam itu berangsur-angsur memudar, mereka semua mengerti satu hal. Pada saat ini, situasi di kota Kunyu telah berubah total. Selain itu, mereka tidak mampu menyinggung pemuda berjubah hitam ini. Dia terlalu menakutkan. 1 jam kemudian, Ye Chen keluar dari kediaman Tuan Kota dengan senyum di wajahnya. Dia telah memperoleh 10 artefak tingkat integrasi Dao, beberapa artefak tingkat kekacauan primordial, dan sejumlah besar pil obat. Ye Chen, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Apakah bekas luka di wajah dan tubuhmu asli? Tanya Liang Sui Yue. Itu asli. Ye Chen hanya mengucapkan 2 kata ini. Bekas luka di tubuh dan wajahnya berhubungan dengan kekuatan Dao surgawi dan pasti bisa dihilangkan, tetapi itu tidak mudah. Apa, dan kultivasimu? Kau tidak tampak seperti seorang kultivator lagi, tetapi kau dapat langsung membunuh seorang ahli alam integrasi Dao, kenapa? Tanya Liang Sui Yue penasaran. Ceritanya panjang. Sekarang tetua agung dari keluarga Dugu terluka parah, apakah kau tertarik membantuku menghancurkan keluarga Dugu? Tetua agung dari keluarga Dugu tahu tentang tubuh racun bawaan Jilin, jadi dia tidak bisa dibiarkan hidup. Dia harus dibunuh sebelum para ahli alam penciptaan lainnya dari keluarga Dugu kembali. Liang Sui Yue melirik Ye Chen. Jika ada orang lain yang mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan keluarga Dugu, dia akan memandang rendah mereka sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Namun, ketika Ye Chen mengatakan ini, kedengarannya agak meyakinkan. Bagaimanapun, Ye Chen tampaknya mampu terus-menerus menciptakan keajaiban. Ye Chen, kultivator tingkat apa yang bisa kau lawan sekarang? Liang Sui Yue tidak langsung setuju, meskipun keluarga Dugu telah berpartisipasi dalam pertempuran yang menewaskan kakeknya. Jika ada kesempatan, Liang Sui Yue pasti akan memberikan pukulan fatal bagi keluarga Dugu, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan menyia-nyiakan hidupnya jika peluangnya tidak menguntungkan mereka. Aku bisa langsung membunuh ahli alam integrasi Dao tingkat puncak 4 kali. Kata-kata Ye Chen membuat Liang Sui Yue terkesiap. Ini berarti bahwa Ye Chen pada dasarnya tak terkalahkan di bawah alam penciptaan sampai 4 kali itu habis. Jika dia tidak tahu karakter Ye Chen, dia akan mengira bahwa dia sedang bercanda. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Liang Sui Yue menggertakkan giginya dan mengangguk setuju. Saat ini, ahli alam penciptaan keluarga Dugu lainnya tidak ada, jadi mereka berdua mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menghancurkan keluarga Dugu. Bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka yakin bahwa mereka bisa melarikan diri selama para ahli alam penciptaan tidak ikut campur. Selain itu, kebencian Liang Sui Yue terhadap keluarga Dugu tidak kurang dari kebencian Ye Chen. Ini adalah setengah dari ginseng 1000 iblis. Aku menyimpannya khusus untukmu. Ye Chen mengeluarkan ginseng 1000 iblis dan meletakkannya di tangan Liang Sui Yue. Kemudian, dia menuju ke arah penginapan. Liang Sui Yue sangat bersemangat untuk mendapatkan ginseng 1000 iblis. Dengan harta ini, dia akan dapat membangkitkan fisik racun yang diperolehnya, serta garis keturunannya. Dengan ini, terulangnya kejadian yang memalukan ini tidak akan pernah terjadi. Ye Chen, aku akan menerima bantuan ini. Ketika aku membangkitkan fisik dan garis keturunanku, aku akan menjadi tak terkalahkan dan tidak ada yang berani menyakitimu. Ye Chen tersenyum tak berdaya ketika dia mendengar tentang tubuh racun yang diperolehnya. Dia hanya bisa mengangguk. Ketika Liang Sui Yue melihat ekspresi Ye Chen, dia berpikir bahwa Ye Chen mengira dia sedang membual. Dia dengan cepat menjelaskan, Ye Chen, kamu tidak lahir di benua Lingwu, jadi kamu tidak tahu apapun tentang sejarahnya. Saat itu, ayah dan kakekku membangkitkan tubuh racun yang mereka peroleh, dan semua kekuatan di benua Lingwu harus mewaspadai mereka. Aku berani menjamin bahwa dalam 10 tahun, aku akan menjadi penguasa Dao racun. Selain itu, posisiku tidak akan tergoyahkan selama 10.000 tahun ke depan. Di masa depan,
Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di benua Lingwu jika kamu menyebut namaku. Pada saat ini, Liang Sueyue sangat bersemangat dan percaya diri. Ini adalah kekuatan garis keturunan dan fisiknya. Namun, Ye Chen masih tidak berbicara, dan hanya mendorong pintu hingga terbuka. Liang Sueyue tidak senang bahwa tubuh racun yang diperolehnya dipandang rendah. Dia mendengus dingin dan hendak berbicara ketika suara yang jelas datang dari belakangnya. Ye Chen, kau akhirnya kembali. Aku sangat bosan sehingga aku hanya bisa berkultivasi di rumah. Juga, entah bagaimana aku merasa bahwa garis keturunanku sedikit berbeda. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Liang Sueyue berubah total karena dia menyadari bahwa darahnya mendidih. Ini adalah ketakutan yang datang dari kedalaman garis keturunannya. Tubuh racun yang diperolehnya benar-benar takut. Tanpa disadari, pakaiannya sudah basah kuyup. Dia berbalik dengan susah payah dan melihat seorang gadis kecil. Gadis kecil itu mengenakan gaun dan tidak terlalu tua. Dia bahkan memakan permen sambil menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Secara keseluruhan, dia tampak sangat biasa. Namun, Liang Sueyue tahu bahwa gadis ini sama sekali tidak biasa. Gadis ini memiliki tubuh racun bawaan. Tubuh racun bawaan yang sama yang telah menghilang di benua Lingwu selama 10.000 tahun, dan 100 kali lebih kuat dari fisiknya sendiri. Bahkan ada desas-desus bahwa kelahiran tubuh racun bawaan menandai kehancuran benua Lingwu. Dari sini, dapat dilihat betapa takutnya orang-orang benua Lingwu terhadap tubuh racun bawaan. Mata Liang Sueyue yang terkejut dan tercengang tiba-tiba beralih ke Ye Chen saat dia akhirnya mengerti mengapa dia menginginkan ginseng 1000 iblis dan mengapa dia tidak terganggu oleh kata-katanya sebelumnya. Dengan gadis ini di sisinya, kata-kata sombongnya tidak ada artinya jika dibandingkan. Sial, dari mana orang ini berasal? Bukankah mereka semua mengatakan bahwa Ye Chen berasal dari alam bela diri tingkat rendah? Apakah para kultivator dari alam bela diri tingkat rendah menjadi monster seperti sekarang? Ye Chen secara alami memperhatikan reaksi Liang Sueyue. Orang biasa secara alami tidak dapat mendeteksi garis keturunan Jilin, tetapi Liang Sueyue bisa. Bagaimanapun, mereka berdua memiliki fisik tipe racun, dan ada rasa tertekan dari fisik Jilin juga. Ini rahasia, mengerti? Ye Chen mengedipkan mata pada Liang Sueyue. Dia secara alami percaya bahwa Liang Sueyue tidak akan mengungkapkan rahasia Jilin. Liang Sueyue menelan ludah dan dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Dia melirik Jilin dan akhirnya mengangguk. Rahasia ini terlalu gila, jadi dia tidak berani mengungkapkan apapun. Baiklah, kalau begitu, kamu harus beristirahat sebentar. Kita akan segera berangkat. Setiap hari keluarga Dugu ada adalah hari yang terlalu lama. Kali ini, Ye Chen tidak hanya ingin menghancurkan keluarga Dugu, tetapi dia juga ingin mereka yang telah mencoba membunuhnya membayar harganya. Begitu mereka berangkat, Ye Chen dan dua lainnya bergegas ke kota Pedang Langit. Berkat perubahan penampilan Ye Chen, tidak ada seorang pun di jalan yang mengenalinya. Jika mereka tahu bahwa pemuda berjubah hitam di jalan itu adalah Ye Chen, banyak orang akan menyerang atau melarikan diri dengan marah. Mari kita cari penginapan untuk menginap dulu. Kita akan bertindak malam ini. Meskipun Ye Chen memiliki kemampuan untuk membunuh ahli alam integrasi Dao tingkat puncak dalam hitungan detik, dia masih harus mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan banyak ahli alam integrasi Dao lainnya. Luka-luka di tubuhnya membutuhkan banyak pil penyembuh untuk pulih. Meskipun dia tahu cara mengolah pil, itu tidak ada gunanya tanpa ramuan obat, jadi dia mungkin juga mencoba mencarinya. Daripada mencarinya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia berencana untuk mencurinya. Dia tentu saja percaya bahwa Liang Sueyue tidak akan mengungkapkan rahasia Jilin. Liang Sueyue menelan ludah dan dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Dia melirik Jilin dan akhirnya mengangguk. Rahasia ini terlalu gila, jadi dia tidak berani mengungkapkan apapun. Baiklah, kalau begitu, kamu harus beristirahat sebentar. Kita akan segera berangkat. Setiap hari keluarga Dugu ada adalah hari yang terlalu lama. Kali ini, Ye Chen tidak hanya ingin menghancurkan keluarga Dugu, tetapi dia juga ingin mereka yang telah mencoba membunuhnya membayar harganya. Begitu mereka berangkat, Ye Chen dan dua orang lainnya bergegas ke kota Pedang Langit. Berkat perubahan penampilan Ye Chen, tidak ada seorang pun di jalan yang mengenalinya. Jika mereka tahu bahwa pemuda berjubah hitam di jalan itu adalah Ye Chen, banyak orang akan menyerang atau melarikan diri dengan marah. Mari kita cari penginapan untuk menginap dulu. Kita akan bertindak malam ini.
Meskipun Ye Chen memiliki kemampuan untuk membunuh ahli alam integrasi Dao tingkat puncak dalam hitungan detik, ia masih harus mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan banyak ahli alam integrasi Dao lainnya. Luka-luka di tubuhnya membutuhkan banyak pil penyembuh untuk pulih. Meskipun ia tahu cara memurnikan pil, itu tidak berguna tanpa ramuan obat, jadi ia mungkin juga mencoba untuk menemukannya. Daripada menemukannya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa ia berencana untuk mencurinya. Dia tentu saja percaya bahwa Liang Xueyue tidak akan mengungkapkan rahasia Jilin. Liang Xuewe menelan ludah dan dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Dia melirik Jilin dan akhirnya mengangguk. Rahasia ini terlalu gila, jadi dia tidak berani mengungkapkan apapun. Baiklah, kalau begitu, kamu harus beristirahat sebentar. Kita akan segera berangkat. Setiap hari keluarga Dugu ada adalah hari yang terlalu lama. Kali ini, Ye Chen tidak hanya ingin menghancurkan keluarga Dugu, tetapi dia juga ingin mereka yang telah mencoba membunuhnya membayar harganya. Begitu mereka berangkat, Ye Chen dan dua orang lainnya bergegas ke kota Pedang Langit. Berkat perubahan penampilan Ye Chen, tidak ada seorang pun di jalan yang mengenalinya. Jika mereka tahu bahwa pemuda berjubah hitam di jalan itu adalah Ye Chen, banyak orang akan menyerang atau melarikan diri dengan marah. Mari kita cari penginapan untuk menginap dulu. Kita akan bertindak malam ini. Meskipun Ye Chen memiliki kemampuan untuk membunuh ahli alam integrasi Dao tingkat puncak dalam hitungan detik, ia masih harus mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan banyak ahli alam integrasi Dao lainnya. Luka-luka di tubuhnya membutuhkan banyak pil penyembuh untuk pulih. Meskipun ia tahu cara memurnikan pil, itu tidak berguna tanpa ramuan obat, jadi ia mungkin juga mencoba untuk menemukannya. Daripada menemukannya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa ia berencana untuk mencurinya. Bab 1558, menyerang secara langsung. Malam tiba, Ye Chen dan Liang Xueyue meninggalkan penginapan sementara Jilin tetap tinggal. Ayo pergi ke Sekte Roh Surgawi dulu. Saat itu, Sekte Roh Surgawi adalah salah satu kekuatan yang memburunya. Master Sekte dari Sekte Roh Surgawi telah mencapai alam integrasi Dao tingkat ketiga, jadi Ye Chen dan Liang Xueyue lebih dari cukup untuk menghadapinya. Mereka berdua menyusup ke Sekte Roh Surgawi dan menemukan bahwa tidak ada satupun kultivator alam Raja Surgawi di antara murid-murid Sekte tersebut. Ye Chen, bagaimana kamu melakukannya saat itu? Kamu membantai semua kultivator alam Raja Surgawi. Liang Xueyue menatap Ye Chen dengan aneh ketika dia mengatakan ini. Hampir seluruh benua tahu tentang rumor bahwa Ye Chen telah membantai jutaan kultivator wilayah barat sendirian, yang membuatnya mendapatkan gelar iblis. Ye Chen memutar matanya ke arah Liang Xueyue tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya menjelaskan dirinya sendiri pada saat ini. Bahkan jika satu orang lagi mengetahui kebenarannya, itu tidak akan mengubah apa yang dipikirkan dunia kultivasi tentangnya. Liang Xueyue mengeluarkan racun saat dia berjalan. Ketika racun itu meletus, tidak ada satupun dari murid-murid ini yang akan mampu bertahan hidup. Mereka berdua berjalan ke kediaman Master Sekte dan mendapati bahwa tempat itu terang benderang. Suara-suara aneh datang dari dalam kediaman. Liang Xueyue sedikit penasaran. Dia mengintip melalui celah pintu dan wajahnya langsung memerah. Ye Chen tersenyum. Dia tahu ini akan terjadi, jadi dia menendang pintu itu hingga terbuka tanpa basa-basi. Ledakan. Dengan satu tendangan, seluruh pintu robek dari engselnya. Ye Chen masuk dan melihat Master Sekte dan beberapa wanita bersama-sama. Para wanita itu berteriak ketakutan, tetapi tamparan Ye Chen membuat mereka pingsan. Kalian, siapa kalian berdua? Apa yang ingin kalian lakukan? Siapa kami? Kami adalah orang-orang yang mengincar nyawamu. Begitu Liang Xueyue selesai berbicara, setangkai mawar hitam muncul di tangannya. Itu memikat namun mematikan. Mawar itu mendarat di tubuh Master Sekte dan meledak menjadi bubuk hitam. Dalam sekejap mata, Master Sekte mulai meraung kesakitan, dan pola hitam muncul di tubuhnya. Ye Chen sedikit terkejut. Teknik racunnya memang kuat. Dalam beberapa saat, ahli alam integrasi Dao ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Mereka kemudian mengambil banyak pil dari perbendaharaan dan pergi. Keesokan paginya, berita tentang kehancuran Sekte Roh Surgawi menyebar ke telinga semua orang. Namun, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Selama 5 hari berturut-turut, Sekte dihancurkan setiap malam. Beberapa sekte kecil mengaktifkan penghalang pelindung mereka dan bersembunyi di sekte mereka, gemetar ketakutan bahwa Dewa Kematian akan turun pada mereka.
Keluarga Dugu sangat marah karena ini dan ingin menemukan pelakunya. Bagaimanapun, sekte yang menjadi sasaran semuanya adalah bawahan keluarga Dugu, dan kehilangan bawahan mereka merupakan pukulan bagi martabat mereka. Keluarga Dugu dengan panik mencari pelakunya, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Setiap sekte telah dimusnahkan sepenuhnya. Mereka tidak dapat menemukan saksi bahkan jika mereka mau. Di markas besar keluarga Dugu, Tetua Agung duduk di kursi, tetapi wajahnya sedikit pucat. Dasar sampah. Kenapa kalian tidak bisa melakukan apapun dengan benar? Tanda seru petik 2. Tetua Agung mengumpat keras di aula. Keluarga Dugu menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sejak Tetua Agung gagal membunuh Ye Chen dan kembali ke klan, tingkat kultivasinya telah anjlok dan emosinya menjadi sangat buruk. Selidiki secepatnya. Kalian harus menangani ini secepatnya. Tetua Agung pergi dengan marah. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia juga frustrasi tanpa alasan. Ye Chen, apakah kamu yakin kita akan menyerang mereka secara terbuka besok? Di penginapan, Liang Sueyue menatap Ye Chen dengan ekspresi bertanya-tanya. Dia mengira bahwa karena Ye Chen ingin menghancurkan keluarga Dugu, dia akan melakukannya secara diam-diam. Paling tidak, dia pasti punya semacam rencana. Namun, Ye Chen hanya menyuruhnya untuk bertarung secara terbuka. Jangan khawatir, aku tidak akan mencoba melakukan apapun yang tidak kupercayai. Liang Sueyue menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Meskipun dia ingin mempercayainya, dia tetap merasa itu tidak realistis. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, Ye Chen dan Liang Sueyue, yang mengenakan topeng, berdiri di pintu masuk markas besar keluarga Dugu. Angin musim gugur bertiup, membuat mereka berdua tampak kesepian. Tentu saja, penjaga gerbang keluarga Dugu tidak mengenali mereka, tetapi mereka sangat merasakan ada sesuatu yang salah. Pemimpin penjaga itu memarahi Ye Chen, mengapa kamu mengenakan jubah hitam di sini? Tanda seru, apakah kamu tahu di wilayah siapa kamu sekarang? Keberadaanmu telah mencoreng martabat keluarga Dugu. Ye Chen tertawa dingin. Memang, anjing-anjing ini semuanya sama. Dia melambaikan telapak tangannya dengan santai, dan kekuatan tubuh fisiknya meletus. Dengan tamparan ini, seluruh tubuh penjaga gerbang itu terkoyak-koyak, dan darah berceceran di pintu masuk. Ye Chen melirik Liang Sueyue, yang mengeluarkan artefak tingkat kekacauan primordial dan menebas gerbang itu hingga terbuka. Kaca, gerbang itu hancur dengan suara keras. Para kultivator yang lewat buru-buru pergi ketakutan ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi. Seseorang berani menyerang markas besar keluarga Dugu. Dari mana para idiot ini datang? Namun, berita bahwa seseorang telah menyerang keluarga Dugu menyebar dengan cepat, dan beberapa ahli yang lebih kuat datang untuk menonton pertunjukan itu. Siapa yang berani bersikap kurang ajar di markas besar kita? Tanda seru petik 2. Pada saat ini, 10 kultivator alam kekacauan primordial dari keluarga Dugu muncul. Ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam dan wanita muda itu, mereka mengerutkan kening dan merasakan gelombang kemarahan di hati mereka. Seorang pemuda berjubah hitam tanpa kultivasi apapun berani menyerang keluarga Dugu. Sungguh memalukan. Kalian sampah yang bertindak kurang ajar. Apakah kalian lupa apa yang terjadi baru-baru ini? Ye Chen menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. Kekuatan tubuh fisiknya meledak dan gelombang energi yang tak berujung melonjak ke arah para kultivator alam kekacauan purba. Suara jernih terdengar saat para kultivator alam kekacauan purba ini dipukuli tanpa basa-basi. Bertingkah angkuh dan sombong, iya. Turun dari sana. Ye Chen berteriak dengan marah saat dia menarik 10 dari mereka turun dari langit. Saat mereka mendarat di tanah, Ye Chen menggunakan satu tangan untuk memukul mereka. Puci, 10 kultivator alam kekacauan purba langsung terbunuh. Kurang ajar, aura yang kuat terus melonjak keluar dari markas besar keluarga Dugu. Para ahli ala integrasi Dao telah muncul. Di langit, ada 5 ahli alam integrasi Dao tingkat 4 yang memegang artefak tingkat integrasi Dao, memancarkan aura yang menakutkan. Apakah keluarga Dugu tidak punya siapa-siapa lagi? Hanya 5 orang kultivator alam integrasi Dao. Ye Chen mencibir saat menghadapi 5 ahli alam integrasi Dao. Dendam antara dirinya dan keluarga Dugu hanya akan berakhir dengan kehancuran salah satu dari mereka. Anak muda, kau hanyalah seorang kultivator pemurnian tubuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kau tidak sebanding dengan kami. Namun,
Selama kau berlutut dan bersujud 10 kali dan melayani keluarga Dugu selama 10.000 tahun, kami dapat mengampunimu. Aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sekarang kekuatan keluarga Dugu telah menurun drastis, mereka mencari lebih banyak ahli untuk memperkuat barisan mereka. Kalau tidak, mereka akan langsung menyerang dan mencoba membunuh Ye Chen tanpa ragu-ragu. Hahaha, sepertinya semua orang di keluarga Dugu adalah sampah. Tetua Agung keluarga Dugu bahkan tidak dapat menangkap seorang kultivator alam Raja Surgawi seperti Ye Chen, dan bahkan terluka parah. Begitu Ye Chen selesai berbicara, para penonton saling memandang dengan ekspresi tercengang. Tetua Agung keluarga Dugu terluka parah. Benarkah itu? Omong kosong. Orang aneh jelek, beraninya kau bicara omong kosong di sini. Mati saja. Seorang ahli alam integrasi Dao sangat marah. Bukan rahasia lagi bahwa Tetua Agung terluka parah, tetapi bagaimana pemuda berjubah hitam ini tahu. Ahli alam integrasi Dao menyerang, tetapi seorang penjaga boneka tiba-tiba muncul dan memblokir serangan itu. Apakah itu Master Sekte dari Sekte Roh Surgawi? Sekte Roh Surgawi telah hancur total, dan sekarang, Master Sekte mereka telah disempurnakan menjadi boneka. Betapa tragisnya itu. Kau pelakunya. Pada saat ini, para ahli alam integrasi Dao menyadari bahwa orang di depan mereka adalah pelakunya yang telah menghancurkan sekte selama 2 hari terakhir. Namun, bagaimana dia berhasil melakukannya sebagai seorang kultivator pemurnian tubuh belaka? Apakah kau lupa apa yang terjadi baru-baru ini? Ye Chen menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. Kekuatan tubuh fisiknya meledak dan gelombang energi yang tak berujung melonjak menuju para kultivator alam kekacauan primordial. Pa. Suara jernih terdengar saat para kultivator alam kekacauan primordial ini dipukuli tanpa basa-basi. Bertingkah angkuh dan perkasa, iya. Turun dari sana. Ye Chen berteriak dengan marah saat dia menarik 10 dari mereka turun dari langit. Saat mereka mendarat di tanah, Ye Chen menggunakan satu tangan untuk memukul mereka. Puci, 10 kultivator alam kekacauan primordial langsung terbunuh. Kurang ajar. Aura yang kuat terus melonjak keluar dari markas besar keluarga Dugu. Para ahli alam integrasi Dao telah muncul. Di langit, ada 5 ahli alam integrasi Dao tingkat 4 yang memegang artefak tingkat integrasi Dao, memancarkan aura yang menakutkan. Apakah keluarga Dugu tidak memiliki siapapun yang tersisa? Hanya 5 kultivator alam integrasi Dao. Ye Chen mencibir saat menghadapi 5 ahli alam integrasi Dao. Dendam antara dia dan keluarga Dugu hanya akan berakhir dengan kehancuran salah satu dari mereka. Anak muda, kamu hanya seorang kultivator pemurnian tubuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu tidak sebanding dengan kami. Namun, selama kamu berlutut dan bersujud 10 kali dan melayani keluarga Dugu selama 10.000 tahun, kami dapat mengampuni kamu. Saya menyarankan kamu untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sekarang kekuatan keluarga Dugu telah menurun secara signifikan, mereka mencari lebih banyak ahli untuk memperkuat barisan mereka. Kalau tidak, mereka akan menyerang dan mencoba membunuh Ye Chen tanpa ragu-ragu. Hahaha, sepertinya semua orang di keluarga Dugu adalah sampah. Tetua Agung keluarga Dugu bahkan tidak dapat menangkap seorang kultivator alam Raja Surgawi seperti Ye Chen, dan bahkan terluka parah. Begitu Ye Chen selesai berbicara, para penonton saling memandang dengan ekspresi tercengang. Tetua Agung keluarga Dugu terluka parah. Benarkah itu? Omong kosong. Orang aneh yang jelek, beraninya kau mengatakan omong kosong di sini. Matilah. Seorang ahli alam integrasi Dao sangat marah. Bukan rahasia lagi bahwa Tetua Agung terluka parah, tetapi bagaimana pemuda berjubah hitam ini tahu. Ahli alam integrasi Dao menyerang, tetapi seorang penjaga boneka tiba-tiba muncul dan memblokir serangan itu. Apakah itu Master Sekte dari Sekte Roh Surgawi? Sekte Roh Surgawi telah hancur total, dan sekarang, Master Sekte mereka telah disempurnakan menjadi boneka. Betapa tragisnya itu. Kau pelakunya. Pada saat ini, para ahli alam integrasi Dao menyadari bahwa orang di depan mereka adalah pelakunya yang telah menghancurkan sekte selama 2 hari terakhir. Namun, bagaimana dia berhasil melakukannya sebagai seorang kultivator pemurnian tubuh belaka? Apakah kau lupa apa yang terjadi baru-baru ini? Ye Chen menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. Kekuatan tubuh fisiknya meledak dan gelombang energi yang tak berujung melonjak menuju para kultivator alam kekacauan primordial. Pa. Suara jernih terdengar saat para kultivator alam kekacauan primordial ini dipukuli tanpa basa-basi. Bertingkah angkuh dan perkasa, iya. Turun dari sana.
Ye Chen berteriak dengan marah saat dia menarik 10 dari mereka turun dari langit. Saat mereka mendarat di tanah, Ye Chen menggunakan satu tangan untuk memukul mereka. Puci, 10 kultivator alam kekacauan primordial langsung terbunuh. Kurang ajar, aura yang kuat terus melonjak keluar dari markas besar keluarga Dugu. Para ahli alam integrasi Dao telah muncul. Di langit, ada 5 ahli alam integrasi Dao tingkat 4 yang memegang artefak tingkat integrasi Dao, memancarkan aura yang menakutkan. Apakah keluarga Dugu tidak memiliki siapapun yang tersisa? Hanya 5 kultivator alam integrasi Dao. Ye Chen mencibir saat menghadapi 5 ahli alam integrasi Dao. Dendam antara dia dan keluarga Dugu hanya akan berakhir dengan kehancuran salah satu dari mereka. Anak muda, kamu hanya seorang kultivator pemurnian tubuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kamu tidak sebanding dengan kami. Namun, selama kamu berlutut dan bersujud 10 kali dan melayani keluarga Dugu selama 10.000 tahun, kami dapat mengampuni kamu. Saya menyarankan kamu untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sekarang kekuatan keluarga Dugu telah menurun secara signifikan, mereka mencari lebih banyak ahli untuk memperkuat barisan mereka. Kalau tidak, mereka akan menyerang dan mencoba membunuh Ye Chen tanpa ragu-ragu. Hahaha, sepertinya semua orang di keluarga Dugu adalah sampah. Tetua Agung keluarga Dugu bahkan tidak dapat menangkap seorang kultivator alam Raja Surgawi seperti Ye Chen, dan bahkan terluka parah. Begitu Ye Chen selesai berbicara, para penonton saling memandang dengan ekspresi tercengang. Tetua Agung keluarga Dugu terluka parah. Benarkah itu? Omong kosong. Orang aneh yang jelek, beraninya kau mengatakan omong kosong di sini. Matilah. Seorang ahli alam integrasi Dao sangat marah. Bukan rahasia lagi bahwa Tetua Agung terluka parah, tetapi bagaimana pemuda berjubah hitam ini tahu. Ahli alam integrasi Dao menyerang, tetapi seorang penjaga boneka tiba-tiba muncul dan memblokir serangan itu. Apakah itu Master Sekte dari Sekte Roh Surgawi? Sekte Roh Surgawi telah hancur total, dan sekarang, Master Sekte mereka telah disempurnakan menjadi boneka. Betapa tragisnya itu. Kau pelakunya. Pada saat ini, para ahli alam integrasi Dao menyadari bahwa orang di depan mereka adalah pelakunya yang telah menghancurkan sekte selama 2 hari terakhir. Namun, bagaimana dia berhasil melakukannya sebagai seorang kultivator pemurnian tubuh belaka? Suara-suara jernih terdengar saat para kultivator alam kekacauan primordial ini dipukuli tanpa basa-basi. Bertingkah angkuh dan perkasa, iya. Turun dari sana. Ye Chen berteriak dengan marah saat dia menarik 10 dari mereka turun dari langit. Saat mereka mendarat di tanah, Ye Chen menggunakan satu tangan untuk memukul mereka. Puci, 10 kultivator alam kekacauan primordial langsung terbunuh. Kurang ajar, aura yang kuat terus melonjak keluar dari markas besar keluarga Dugu. Para ahli alam integrasi Dao telah muncul. Di langit, ada 5 ahli alam integrasi Dao tingkat 4 yang memegang artefak tingkat integrasi Dao, memancarkan aura yang menakutkan. Apakah keluarga Dugu tidak memiliki siapapun yang tersisa? Hanya 5 kultivator alam integrasi Dao. Ye Chen mencibir saat dia menghadapi 5 ahli alam integrasi Dao. Dendam antara dia dan keluarga Dugu hanya akan berakhir dengan kehancuran salah satu dari mereka. Anak muda, kau hanyalah seorang kultivator pemurnian tubuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, kau bukanlah tandingan kami. Namun, selama kau berlutut dan bersujud 10 kali dan melayani keluarga Dugu selama 10.000 tahun, kami dapat mengampunimu. Aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sekarang kekuatan keluarga Dugu telah menurun secara signifikan, mereka mencari lebih banyak ahli untuk memperkuat barisan mereka. Jika tidak, mereka akan langsung menyerang dan mencoba membunuh Ye Chen tanpa ragu-ragu. Hahaha, sepertinya semua orang di keluarga Dugu adalah sampah. Tetua Agung keluarga Dugu bahkan tidak dapat menangkap seorang kultivator alam Raja Surgawi seperti Ye Chen, dan bahkan terluka parah. Begitu Ye Chen selesai berbicara, para penonton saling memandang dengan ekspresi tercengang. Tetua Agung keluarga Dugu terluka parah. Benarkah itu? Omong kosong. Orang aneh yang jelek, beraninya kau mengatakan. Bab 1559, siapakah dirimu? Editor, Endless Fantasy Translation, benar, ini aku, tapi apa yang bisa kau lakukan? Ye Chen mencibir. Dengan lambaian tangannya, 6 penjaga boneka alam integrasi Dao muncul di depan semua orang. Keenam penjaga boneka ini disempurnakan dari mayat para Master Sekte yang telah dibunuh oleh Ye Chen dan Liang Suiyue, dan semuanya adalah ahli alam integrasi Dao yang terkenal. Kebetulan,
Sekte-sekte ini juga yang memimpin perburuan Ye Chen. Dia bahkan mendengar bahwa untuk menjilat keluarga Dugu dan mendapatkan hadiah itu, sekte-sekte ini bahkan telah membunuh orang-orang tak berdosa yang seusia dan berpenampilan sama dengan Ye Chen. Namun, mereka semua telah binasa di tangannya, dan disempurnakan menjadi penjaga boneka. Hari ini adalah hari keluarga Dugu akan dihancurkan. Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum dingin. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Namun, dia masih harus berterima kasih kepada tetua agung dari keluarga Dugu, yang tampaknya baik dia maupun Jilin tidak akan selamat dari kesengsaraan surgawi. Meski begitu, dari sudut pandangnya, keluarga Dugu tidak perlu ada lagi. Benua Lingu kejam, dan semua ancaman harus dicegah sejak awal. Jika Anda baik kepada musuh Anda akan kejam kepada diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Sungguh sombong yang tidak tahu malu. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di langit. Itu adalah seorang tetua dari keluarga Dugu, Dugu Rong. Dia adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 8 dan merupakan orang terkuat di bawah tetua agung. Aura mengerikan dari kultivasi alam integrasi Dao tingkat 8-nya menyerbu ke 6 penjaga boneka Ye Chen. Pada saat ini, Liang Sueyue menjadi sedikit gugup dan tanpa sadar melirik Ye Chen. Alam integrasi Dao tingkat 8. Hanya itu yang kamu punya. Bibir Ye Chen melengkung menjadi senyum jahat. Dia memiliki kemampuan untuk menjadi sombong sekarang karena tubuhnya mengandung kekuatan penghakiman Dao surgawi. Meskipun itu hanya sisa kekuatan penghakiman Dao surgawi, itu lebih dari cukup untuk menghadapi para ahli biasa seperti ini. Kau mencari kematian. Dugu Rong meraung. Dia mengangkat lengannya dan membantingnya ke bawah. Sebuah telapak tangan yang mengerikan tiba-tiba turun ke Ye Chen. Namun, sebelum telapak tangan itu mendarat, Ye Chen mengangkat jarinya ke langit, memancarkan cahaya ungu, mengaktifkan sisa kekuatan penghakiman Dao surgawi. Aura kehancuran membuat semua orang merasa putus asa, dan mereka tidak berani bergerak. Beberapa anggota keluarga Dugu yang lebih lemah tidak dapat menahan kekuatan ini dan berlutut, lutut mereka lemas karena tekanan. Ekspresi Dugu Rong berubah drastis. Perasaan bahaya yang mematikan ini membuat pikirannya bergetar. Itu terlalu menakutkan. Dugu Rong menyilangkan lengannya di depan dadanya dan mulai melantunkan mantra. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Namun, rasa bahaya terus meningkat, membuatnya semakin takut. Ledakan. Cahaya ungu itu tiba-tiba menyerbu ke arah Dugu Rong. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Wajah Dugu Rong menjadi ganas saat dia tiba-tiba meraih seorang tetua dan meletakkannya di depannya. Ah, tidak. Ketika cahaya ungu mendarat di tetua itu, dadanya tiba-tiba meledak. Dia memuntahkan seteguk darah dan tiba-tiba kehilangan semua tanda kehidupan. Ye Chen telah membunuh seorang ahli alam integrasi Dao dalam satu serangan. Namun, ini bukanlah akhir. Dugu Rong mundur dengan panik, tetapi cahaya ungu mendarat di lengannya. Kaca, seluruh lengannya hancur. Kekuatan penghancur menyatu ke dalam daging dan darah Dugu Rong, terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Kemudian, Dugu Rong mengeluarkan artefak kelas integrasi daunnya dan memotong bagian lengannya itu seluruhnya. Rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Kekuatan macam apa ini? Bukankah kecil ini tidak memiliki kultivasi? Kekuatan apa ini? Terlalu mengerikan. Mungkinkah bocah berjubah hitam ini berasal dari pasukan tingkat atas? Keluarga naga surgawi, keluarga naga suci, atau eksistensi di atas itu? Pada saat ini, dahi Dugu Rong dipenuhi keringat dingin. Dengan seluruh lengannya yang lumpuh, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menerobos lagi. Pada saat ini, dia menatap Ye Chen seperti sedang menatap iblis. Apakah menurutmu kamu berhak bersikap kurang ajar di hadapanku sekarang? Mendengar kata-kata Ye Chen, Dugu Rong tetap diam. Ye Chen mengeluarkan 6 penjaga boneka lagi dan menyerang para ahli alam integrasi Dao keluarga Dugu. Liang Sueyue tidak ragu untuk menyerang ke depan juga. Tampaknya Ye Chen telah mengendalikan semuanya. Selama 2 hari terakhir, Ye Chen telah memperoleh cukup banyak artefak tingkat integrasi Dao dan artefak tingkat kekacauan primordial. Meskipun dia tidak dapat membunuh seseorang sekuat Dugu Rong tanpa bantuan kekuatan penilaian Dao surgawi, sekarang orang tua ini melemah, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Kecil, mati. Setelah menyaksikan serangan mengerikan Ye Chen, Dugu Rong memutuskan bahwa ia tidak bisa memberi Ye Chen kesempatan untuk memadatkan cahaya misterius itu. Dugu Rong menyerang Ye Chen dengan marah, auranya yang meledak-ledak meletus dengan kekuatan penuh.
8 tebasan penghancur. Dugurong meraung marah saat ia mencengkeram artefak tingkat integrasi daunnya dan melepaskan tebasan dahsyat yang mengirimkan rentetan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya ke arah Ye Chen. Retakan spasial bahkan muncul di sekitarnya. Orang tua, sepertinya kau belum belajar dari kesalahanmu. Ye Chen tidak takut menghadapi bahaya, tetapi kali ini, jarinya tidak diarahkan ke Dugurong. Karena Dugurong tidak merasakan kekuatan penghancur itu, ia menjadi lebih berani. Meskipun pemuda berjubah hitam di depannya agak aneh, ia hanyalah manusia biasa. Ketika Ye Chen melihat Dugurong memasuki jangkauan serangannya, senyum jahat muncul di wajahnya. Inilah saat yang telah ia tunggu-tunggu. Pada saat ini, Ye Chen mengeluarkan artefak tingkat integrasi Dao dan artefak tingkat kekacauan primordial. Dugurong mengerutkan kening saat perasaan buruk muncul di hatinya, dan dia mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ledakan 1000 artefak, gumam Ye Chen. Dalam sekejap, semua artefak meledak. Ledakan, awan jamur hitam meledak di udara. Peledakan semua artefak ini menghasilkan ledakan yang benar-benar mengerikan. Ark, Dugurong bergegas keluar dari zona ledakan. Dia berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Siapa sebenarnya kamu? Mata Dugurong tertuju pada pemuda di depannya. Satu-satunya orang yang dia tahu yang bisa meledakkan artefak seperti ini adalah Ye Chen. Kamu ingin tahu siapa aku? Aku akan memenuhi keinginanmu sebelum kamu mati. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia melangkah maju. Pada saat ini, dia benar-benar berubah. Bab 1560, Dao Baru. Kekuatan dalam tubuh Ye Chen melonjak keluar dengan gila-gilaan. Awalnya dia tampak seperti manusia biasa, tetapi sekarang tingkat kultivasinya meroket ke alam kaisar tertinggi, dan itu belum berakhir, alam semi surgawi, dan kemudian sampai ke alam raja surgawi tingkat ke-8. Dao-nya muncul di belakangnya, sekarang ada 6. Ye Chen telah memahami dan menyempurnakan Dao waktu selama periode waktu ini. Ini adalah hasil dari pengalamannya serta fakta bahwa dia telah memahami Dao kehancuran dan Dao nirwana. Dari kehancuran hingga kelahiran kembali, siklus waktu terus berlanjut. Luka mengerikan di kulit Ye Chen perlahan sembuh, dan bekas luka petir di wajahnya perlahan meresap ke kulitnya saat dia dikembalikan ke keadaan semula. Hukuman yang diberikan Dao surgawi kepadanya tidak permanen. Dengan bantuan Dao waktu, itu menghilang. Namun, jika dia tidak memahami Dao waktu, dia akan tetap seperti ini selama sisa hidupnya. Untungnya, dia punya banyak pengalaman memahami Dao, karena dia sudah punya 5. Dalam hal itu, pemahamannya jauh melampaui rekan-rekannya di benua Lingwu. Pada saat ini, semua orang bisa melihat wajah Ye Chen dengan jelas, dan ketakutan menyelimuti hati mereka. Kamu Ye Chen, si iblis. Tak seorang pun dari para kultivator wilayah barat menduga pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang diburu semua orang. Ye Chen, beraninya kamu menunjukkan dirimu di sini. Kamu membantai 1 juta kultivator wilayah barat. Kata-kata Dugurong membuat semua orang memihak Ye Chen. Keluarga Dugu terkutukmu paling tahu siapa yang membantai orang-orang itu. Tidakkah menurutmu konyol untuk mencoba memberitahu kambing hitammu apa yang seharusnya dia lakukan? Keluarga Dugu sangat menyadari masalah ini, tetapi mereka tidak bisa mengakuinya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Kalau tidak, seluruh keluarga Dugu akan hancur total. Kamu mencari kematian. Dugurong tidak percaya bahwa Ye Chen punya trik lain di balik lengan bajunya. Pada akhirnya, anak ini hanyalah seorang kultivator alam raja surgawi yang sedikit lebih kuat. Meskipun ia terluka parah, berurusan dengan Ye Chen seharusnya tidak terlalu sulit. Waktu berlalu. Ketika Dugurong bergegas mendekat, Ye Chen mengarahkan jarinya ke arahnya. Jari ini memang mengandung kekuatan penghakiman Dao surgawi, tetapi kekuatan waktu. Seberkas cahaya memasuki tubuh Dugurong, yang membuatnya waspada. Namun, ketika ia menyadari bahwa ia tidak terluka sama sekali, ia segera rileks. Namun, ia tidak menyadari bahwa tubuhnya berangsur-angsur menua. Ye Chen mengeluarkan artefak tingkat kekacauan primordial dan menyerang Dugurong, yang hanya mengundang penghinaan darinya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang lemah alam raja surgawi kepadanya? Tepat saat ia hendak mengangkat pedangnya, ia menyadari bahwa ia tidak dapat lagi mengumpulkan kekuatan dari lukanya. Pada saat ini, ia melihat tangannya dan menyadari bahwa tidak ada darah yang mengalir melaluinya. Dia seperti orang tua yang akan meninggal. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dugurong menyentuh wajahnya dan menyadari ada kerutan di wajahnya. Teknik iblis apa yang kau gunakan?
Dugurong benar-benar putus asa saat ini. Dia sekarang sudah menjadi orang tua. Dugurong melihat ke dalam tubuhnya dan menemukan kekuatan tak bernama yang menggerogoti rentang hidupnya. Bagaimana kau bisa memahami kekuatan waktu? Time Freeze milik Ye Chen tidak memiliki kekuatan ofensif yang sebenarnya, tetapi memiliki efek yang mengerikan. Meski begitu, Dugurong adalah ahli alam Dao Integration tingkat 8. Alasan utama mengapa dia menjadi seperti ini adalah karena dia meremehkan Ye Chen. Jika Dugurong memperhatikan Ye Chen saat dia menggunakan teknik Time Freeze, dia tidak akan berakhir seperti ini. Dia bisa saja mencoba membunuh Ye Chen terlebih dahulu, atau menghapus kekuatannya. Oleh karena itu, teknik ini paling baik digunakan melawan musuh yang lengah. Selain itu, teknik ini tidak berguna melawan ahli alam penciptaan. Sepertinya aku bisa membunuhmu sekarang. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia melompat dan meninju pipi Dugurong. Pukulan itu menyebabkan pipi kanan Dugurong ambruk. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen meninju Dugurong berulang kali, membuatnya menjerit kesakitan. Mereka yang diam-diam mengamati pertempuran itu menggigil. Seorang kultivator alam Raja Surgawi sedang memukuli seorang ahli alam integrasi Dao tingkat 8. Ah! Hentikan, hentikan. Tetua Agung, selamatkan aku dengan cepat. Setiap pukulan Ye Chen terasa sangat menyakitkan, tetapi tidak membunuhnya, yang tampaknya disengaja. Pada saat ini, Dugurong penuh dengan penyesalan. Jika dia memperhatikan tadi, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi karena kekuatan waktu dengan cepat menghabiskan masa hidupnya. Bahkan jika Ye Chen tidak menyerangnya lagi, Dugurong akan benar-benar menghilang dari dunia dalam waktu kurang dari sehari. Ye Chen, kamu terlalu kurang ajar. Pada saat ini, raungan marah terdengar dari atas. Ye Chen mencengkeram leher Dugurong dan menatap langit. Akhirnya kau keluar juga, kawan lama. Orang yang datang adalah tetua agung dari keluarga Dugu. Sepertinya lelaki tua ini masih hidup, tidak juga lumpuh. Ini menunjukkan betapa mengerikannya fondasi keluarga Dugu. Tetua agung tidak menjawab, tetapi menamparkan salah satu penjaga boneka Ye Chen dan menghancurkannya. Liang Sueyue juga mundur. Meskipun dia adalah ahli alam integrasi Dao tingkat kelima, dia bukan tandingan tetua agung. Ye Chen memerintahkan penjaga boneka untuk menyerang tetua agung dan menghancurkan dirinya sendiri, menyebabkan tetua agung mundur 2 langkah. Dia tidak terluka sama sekali, tetapi wajahnya tertutup debu. Ye Chen tidak berencana menggunakan penjaga boneka untuk membunuh tetua agung. Lagi pula, bahkan puluhan ahli alam integrasi Dao kemungkinan tidak akan mampu mengalahkan monster tua ini. Lepaskan Dugurong dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Pada saat ini, tetua agung waspada terhadap Ye Chen. Sejak bocah nakal ini muncul, tidak ada hal baik yang terjadi padanya atau keluarga Dugu. Dugurong menghela napas lega ketika mendengar bahwa tetua agung bersedia menyelamatkannya. Kemudian, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, Ye Chen, jika kamu tidak melepaskanku, aku bersumpah kamu akan menderita kesakitan tak berujung yang akan membuatmu berharap kamu mati.